Orang kaya itu sudah mempekerjakan 9 perawat dan ibunya menolak. Ada yang dianggap terlalu dingin. Ada yang terlalu ikut campur. Ada yang terasa tidak tulus sampai akhirnya perempuan itu datang dengan penampilan sederhana tanpa janji-janji besar dan sesuatu pun berubah. Ketika Raka tiba di rumah besar itu dengan pikiran bahwa ia akan menandatangani surat pemecatan lagi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Raka sudah kelelahan. Ini adalah perawat ke-9 yang ditolak ibunya. Ketika perawat ke-9 datang, ia sudah berpikir, biar saya selesaikan urusan bisnis di kantor dulu. Kalau pulang nanti pasti sudah harus tanda tangan surat pemecatan lagi. Namun, ketika ia tiba di rumah, dari kejauhan, ia mendengar suara ibunya tertawa. Tidak mungkin. Apa ibu baik-baik saja? Pikirnya. Ibu tidak pernah tersenyum. Apalagi di depan orang lain. Beliau selalu tampil sebagai orang yang sangat serius dan disiplin. Tapi ketika Raka membuka pintu, betapa terkejutnya ia melihat ibunya sedang duduk bersama perawat baru itu mengobrol dan tertawa. Sementara Dira menyisir rambutnya dengan lembut, seolah menyisir rambut ibunya sendiri. Di sanalah melihat pemandangan itu, Raka mulai jatuh hati menyaksikan ketulusan Dira, kekaguman yang begitu nyata. Seperti kata pepatah lama, ibu selalu tahu. Pagi itu sumbu kacau. Raka sudah tiba di rumah Pukul untuk mengawasi kedatangan perawat ke Esembil. Seorang perempuan berusia persatalumu tahun dengan CV yang sangat mengesankan. Ia pernah bekerja di rumah sakit swasta ternama, memiliki sertifikasi keperawatan nasional, bisa berbicara dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Di atas kertas ia sempurna. Raka sudah membayar lebih kepada yayasan untuk mendapatkannya. Ia yakin kali ini pasti berhasil. Ibunya tidak mungkin menolak seseorang yang spesial ini. Bu Sari sedang duduk di kursi favoritnya dekat jendela ketika perawat itu masuk. Selamat pagi, Bu Sari. Itu dengan senyum profesional. Saya Enat. Dan mulai hari ini saya yang akan merawat ibu. Bu Sari menatapnya dari tim atas ke bawah, tidak berkata apa-apa. Hanya mengamati. Nadia mengeluarkan tensimeter dari tasnya. Kita dengan mengukur tekanan darah ibu dulu? Ya. Bu Sari mengerutkan kening. Saya tidak perlu diukur tekanan darahnya. Baru kemarin diukur. Nadia tetap tersenyum, tapi ada sesuatu yang terasa dipaksakan. Bu, ini bagian dari prosedur. Saya perlu membuat data awal. Untuk saya tidak tertarik dengan prosedur Anda. Potong Bu Sari dan saya tidak mau diperlakukan seperti berkas medis. Nadia melirik Raka meminta dukungan. Bu, tolong. Kata Raka. Mendekat. Nadia hanya menjalankan tugasnya. Kamu yang merekrut orang untuk pekerjaan yang tidak pernah saya minta jawab, Bu Sari, tanpa menoleh. Jadi jangan minta saya bekerja sama untuk sesuatu yang tidak pernah saya inginkan. Raka merasakan frustrasi yang menggumpal di dadanya. Mereka sudah menjalani percakapan yang sama ini 9 kali. Bu, apakah ibu butuh bantuan? Raka tidak bisa selalu ada di sini. Ada bisnis yang harus diurus. Ah, ya bisnis. Kata Bu Sari dengan pahit. Selalu saja bisnis. Itu tidak adil, Bu. Jawab Raka. Bu Sari berdiri sambil bertumpu pada tongkatnya. Yang tidak adil itu kamu, Raka. Memberlakukan saya seolah saya ini beban. Membawa orang asing ke rumah saya untuk mengawasi saya seperti anak kecil. Tidak mau mendengar ketika saya bilang, saya tidak butuh ini. Ibu bukan beban. Kata Raka dengan suara lelah. Tapi ibu juga tidak bisa sendirian dan jelas ibu tidak mau saya di sini. Pernah bilang begitu, tapi kamu membuktikannya sendiri. Jawab Raka. Setiap kali saya menolak rapat untuk menemani ibu,
Ibu bersikap seolah saya mengganggu. Bu Sari membuka mulut untuk menjawab, tapi langsung menutupnya. Berbalik menghadap jendela. Nadia masih berdiri di dekat pintu, memegang peralatan medisnya dengan canggung. Sepertinya lebih baik saya pergi, katanya pelan. Raka mengangguk dengan pasrah. Saya akan tetap membayar untuk 1 hari penuh. Maaf ya. Nadia keluar. Dan Raka berdiri di sana memandangi punggung ibunya. Kita tidak bisa terus begini, katanya akhirnya. Bu Sari tidak menjawab. Raka mengambil tasnya. Raka harus ke kantor, akan pulang sore malam. Ini ada calon lagi yang terserah. Kamu, gumam Bu Sari. Memang selalu begitu. Raka mengendarai mobilnya menuju kantor dengan tangan mencengkeram ke mudi. Ibunya sudah 10 tahun. Beliau menjanda tahun lalu ketika ayahnya meninggal karena serangan jantung. Sejak saat itu kesehatannya mulai menurun, tidak parah, tidak mengancam jiwa, tapi tekanan darahnya tidak stabil, ada diabetes yang terkontrol, dan yang paling menyakitkan, beliau kesepian. Raka tahu itu. Ia tahu seharusnya ia lebih sering hadir, tapi ia mengelola 3 perusahaan. Sering bepergian keluar kota. Ada rapat-rapat internasional. Tanggung jawab karyawan yang bergantung padanya. Ia tidak bisa begitu saja melepaskan semuanya. Itulah mengapa ia perlu merekrut seseorang. Seseorang yang bisa ada di sana ketika ia tidak bisa. Tapi ibunya menolak semuanya. Yang pertama karena terlalu muda. Yang kedua karena terlalu banyak bicara. Yang ketiga karena terlalu pendiam. Yang keempat karena masakannya tidak enak. Yang kelima karena tidak bisa memasak sama sekali. Yang keenam karena memperlakukannya seperti orang cacat. Yang ketujuh karena tidak menganggapnya serius. Yang kedelapan karena rambutnya dicat warna yang menurut Bu Sari sangat norak. Dan sekarang yang kesembilan, karena terlalu profesional. Raka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Menghabiskan hari itu dalam rapat-rapat, menandatangani kontrak, memeriksa, berbicara dengan para investor. Tapi pikirannya terus kembali ke pertengkaran pagi tadi, ke kata-kata ibunya, memberlakukan saya seolah saya ini beban. Itu menyakitkan karena tidak benar. Ibunya tidak pernah menjadi beban. Beliau adalah satu-satunya keluarga yang tersisa, satu-satunya hal nyata dalam hidupnya yang penuh rapat dan angka-angka. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Setiap kali ia mencoba, mereka selalu berakhir bertengkar. Pukul sore, telepon berbunyi. Itu Mbak Yuli, asisten rumah tangga yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah itu. Mas Raka, katanya dengan suara gugup. Kalonnya sudah datang untuk wawancara. Bu Sari minta saya kabari. Mas Raka melirik jam tangannya. Iya, sama. Sekali lupa bahwa ia sudah menjadwalkan wawancara pukul 5. Biasanya, ia yang hadir langsung. Tapi hari ini tidak. Bilang saya sedang dalam perjalanan. Jawabnya. Tolong minta dia menunggu. Tidak bisa, Mas, kata Mbak Yuli. Bu Sari sudah mewawancarainya sendiri. Raka hampir terjatuh dari kursinya. Apa? Ibunya tidak pernah mewawancarai perawat sendiri. Selalu membiarkan Raka yang berkenalan lebih dulu. Saya akan sampai dalam 30 menit, katanya sambil menutup telepon. Ia menyetir lebih cepat dari biasanya. Pikirannya berputar-putar. Mengapa ibunya tiba-tiba memutuskan untuk mewawancarai perempuan ini? Apa yang sedang terjadi? Ketika ia tiba di rumah, semuanya sunyi. Ia membuka pintu utama perlahan dan saat itulah ia mendengarnya. Tawa yang datang dari ruang tamu. Rak terpaku di tempat,
Sudah berapa lama ia tidak mendengar ibunya tertawa seperti itu. Ia berjalan menuju ruang tamu dan apa yang dilihatnya membuatnya tak bisa berkata-kata. Bu Sari sedang duduk di depan cermin rias yang sudah dipindahkan ke ruang tamu dan seorang perempuan muda berdiri di belakangnya menyisir rambutnya dengan sisir kayu. Ini bukan kok sisiran cepat, bukan jenis perawatan mekanis yang dilakukan perawat-perawat lain. Ini berbeda. Perempuan itu menyisir perlahan dengan hati-hati agar tidak menarik rambut. Ia berbicara sasa sambil menyisir dan ibunya tersenyum. Mbah, saya juga punya rambut seperti ini. Perak dan indah. Mbah bilang, setiap uban adalah sebuah cerita bahwa kita tidak perlu menyembunyikannya, justru harus merayakannya. Bu Sari tertawa. Itu persis yang selalu saya pikirkan, tapi tidak ada yang mengerti. Semua orang mau saya mau saya kelihatan lebih muda. Seolah-olah menua itu sesuatu yang memalukan. Perempuan itu mengangguk. Mbah saya juga bilang begitu bahwa masa muda itu terlalu dilebih-lebihkan, bahwa kecantikan sejati datang seiring waktu. Dari kerutan yang terbentuk karena terlalu sering tersenyum, dari tangan yang mengeriput karena terlalu banyak bekerja, terlalu banyak mengasihi. Rak mendekat perlahan. Perempuan itu mengangkat wajah dan melihatnya. Ia muda, mungkin walima atau wamsai tahun. Rambutnya berwarna hitam diikat ekor kuda. Sederhana, tidak memakai make-up. Mengenakan jeans dan blue biru muda. Tidak ada yang mewah. Tidak ada yang formal. Hanya sederhana dan matanya menyimpan sesuatu yang hangat. Selamat siang, katanya dengan senyum. Pasti Mas Raka. Saya Dira. Raka mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Ibunya berbalik di kursi. Raka sudah pulang. Lihat, Dira lagi sisirin rambut. Ibu, sudah lama tidak ada yang ngisirin rambut ibu seperti ini. Ibu sebenarnya bisa sendiri, tapi beda rasanya kalau ada yang melakukan. Kan? Benar sekali, jawab Dira. Mbah, saya selalu bilang bahwa masih menyisir rambut adalah sebuah ungkapan kasih sayang. Bahwa ketika seseorang menyisir rambut kita dengan penuh perhatian, itu artinya mereka sedang bilang bahwa kita penting. Rak memandang ibunya. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu. Matanya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Kedamaian. Ibu Raka perlu bicara. Katanya akhirnya berdua saja Bu Sari mengerutkan kening. Raka tolong. Ibu lagi sibuk. Ini penting. Bu Sari menghela napas. Dira bisa tinggalkan kami sebentar. Dira mengangguk. Tentu saja saya akan ada di dapur kalau dibutuhkan. Ia keluar dari ruang tamu dengan langkah yang tenang. Ketika Dira pergi, Raka memandang ibunya. Ibu sedang apa? Memangnya kamu pikir saya sedang apa? Jawab Bu Sari. Saya sedang berkenalan dengan perawat baru. Ibu bahkan tidak memberitahu saya kalau mau mewawancarainya. Kamu pernah memberitahu saya ketika merekrut seseorang? Tanya Bu Sari. Tidak pernah. Mereka tiba-tiba saja sudah ada di sini. Jadi saya memutuskan untuk mengambil kendali. Raka tidak tahu harus berkata apa. Lalu akhirnya ia bertanya, bagaimana menurut ibu, Bu Sari? Itulah pertama kalinya dalam sebulan Neraka melihat senyum tulus di wajah ibunya. Saya suka, katanya. Yang ini boleh tinggal. Raka berdiri di ruang tamu setelah ibunya pergi untuk beristirahat. Dira sudah kembali dari dapur dan sedang membereskan sisir serta produk perawatan rambut ke dalam tas kecil. Ia mengamatinya tanpa tahu harus berkata. Ada sesuatu dalam cara Dira
bergerak tanpa tergesa-gesa tanpa gugup, seolah ia sedang berada di rumahnya sendiri. "Permisi, Mas Raka," kata Dira tanpa menoleh. "Saya perlu tahu. Jam berapa harus datang besok?" Raka berkedip. "Besok, iya," jawab Dira sambil menoleh. "Bu Sari bilang saya mulai besok atau saya salah paham?" "Tidak," kata Raka cepat. "Hanya saja biasanya saya yang memutuskan hal itu." Dira tersenyum. "Oh begitu, Bu Sarista. Cukup jelas." Beliau bilang, "Mau saya datang jam pagi. Sarapan bareng." Raka tidak tahu harus merasa lega atau khawatir. Ibunya tidak pernah mengambil keputusan seperti ini. Selama ini, selalu Raka yang mengatur segalanya. Siapa yang direkrut? Siapa yang dipecat? Siapa yang menetapkan jadwal? Dan sekarang, tiba-tiba ibunya mengambil kendali. "Saya perlu lihat CV kamu," kata Raka. "Referensi dokumen-dokumen yang biasa." Dira mengangguk. "Saya bawa ada di tas." Ia mengeluarkan map tipis dan menyerahkannya. Raka membukanya dan mulai memeriksa. "Dira, 21 tahun, pernah kuliah keperawatan, tapi tidak selesai. Sudah bekerja sebagai perawat selama 8 tahun. Ada 3 referensi, semuanya dari keluarga, bukan dari rumah sakit atau lembaga, hanya dari keluarga-keluarga biasa. Kenapa tidak selesai kuliahnya?" Dira menatapnya langsung. "Mbah saya sakit, butuh perawatan. Keluarga saya tidak punya uang untuk membayar orang lain, jadi saya berhenti kuliah dan tinggal menemani beliau." Raka mengangguk perlahan. "Berapa lama kamu merawatnya?" 2 tahun, jawab Dira sampai beliau meninggal. "Saya turut berduka," kata Raka. Dira tersenyum, tapi ada kesedihan dalam senyum itu. "Terima kasih. Memang berat, tapi itu juga sebuah anugerah. Saya bisa menemaninya, saya bisa mendengar cerita-ceritanya. Saya bisa berpamitan. Tidak semua orang punya kesempatan itu." Raka menutup MA itu. Referensinya sebagus. Keluarga-keluarga itu berbicara tentang Dira dengan penuh kasih sayang. Mereka bilang ia sabar, tulus, dan memberlakukan orang yang dirawatnya seperti keluarga sendiri. Salah satu referensi menulis, "Dira tidak hanya merawat ayah saya, ia merawat kami semua. Ia mengajarkan kami untuk hadir, untuk menghargai waktu." "Berapa tarif?" Tanya Raka. Dira menyebutkan angkanya. Jumlahnya kurang dari setengah yang sudah Raka bayarkan kepada perawat-perawat sebelumnya. Raka mengerutkan dahi. "Itu terlalu sedikit." Dira mengangkat bahu. "Itu yang pantas. Saya tidak punya sertifikasi nasional. Saya tidak bisa bahasa Inggris atau Mandarin. Saya hanya tahu cara merawat orang." Raka memandangnya. Ada sesuatu yang menyegarkan dari kejujurannya. Perawat-perawat lain meminta 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan tidak satu pun dari mereka berhasil bertahan lama menit bersama ibunya. "Saya akan bayar 2 kali lipat dari yang kamu minta," kata Raka. "Kalau kamu bisa membuat ibuku menerimamu lebih dari seminggu, saya bayar 3 kali lipat." Dira menggeleng. "Saya tidak mau uang lebih, Mas Raka. Saya mau merawat ibu, Mas. Itulah bayaran saya." Raka tidak tahu harus menjawab apa. Ia terbiasa bernegosiasi, terbiasa dengan orang yang selalu mau lebih. Dan di sini ada perempuan yang justru menolak uang. "Kalau begitu sudah diputuskan," kata Raka. "Mulai besok jam kamu perlu mengisi formulir-formulir ini. BPJ kerja." Dira mengambil kertas-kertas itu. "Akan saya isi malam ini dan saya bawa besok." Raka mengangguk. "Satu hal lagi. Yah, Mas. Ibuku bisa sulit. Kamu sudah lihat sendiri bagaimana ia
menolak yang lain. Kalau suatu saat saya tidak akan mundur, Mas. Raka potong. Dira. Ibu Mas bukan orang yang sulit. Beliau hanya kesepian dan itu berbeda. Kata-kata Dira menghantamnya lebih keras dari yang ia perkirakan. Ibu Mas bukan orang yang sulit. Beliau hanya kesepian. Itu benar. Ia tahu itu. Tapi mendengarnya dari orang lain terasa menyakitkan. Dira berpamitan dan keluar dari rumah Raka. Berdiri di tengah ruang tamu. Bat Yuli muncul dari dapur. Ada yang bisa saya bantu, Mas Raka? Raka menggeleng. Tidak apa-apa, Mbak Yuli. Mbak Yuli tersenyum. Gadis itu berbeda ya, Mas? Sangat berbeda. Bu Sari menyukainya. Kata Mbak Yuli. Sudah lama saya tidak melihat beliau tersenyum seperti tadi. Sejak Pak Harto meninggal, Raka merasakan ada yang mengganjal di ayahnya tahun. Sejak ayahnya pergi dan ibunya menutup diri dari dunia. Dan dalam satu sore saja, perempuan bernama Dira ini berhasil melakukan apa yang tidak bisa ia lakukan dalam 3 tahun, membuat ibunya tersenyum. Malam itu, Raka memilih makan malam bersama ibunya, sesuatu yang jarang ia lakukan. Biasanya ada makan malam bisnis, rapat, atau janji lain. Tapi malam itu ia membatalkan semuanya. Ia ingin bicara dengan ibunya, ingin mengerti apa yang terjadi. Apa yang ada pada Dira yang tidak dimiliki perawat-perawat lain. Mereka makan dalam diam beberapa menit. Berbicara, Kenapa dia, Bu? kenapa Dira bisa, tapi yang lain tidak. Bu Sari meletakkan sendoknya di atas piring, mengunyah perlahan. Menelan lalu memandangnya. Karena dia mendengarkan, Raka mengerutkan dahi. Yang lain juga mendengarkan. Bu tidak, kata Bu Sari dengan tegas. Yang lain mendengar, ada bedanya. Dira benar-benar mendengarkan. Ia bertanya hal-hal yang nyata, bukan soal tekanan darah atau obat-obatan. Ia bertanya tentang ayahmu, tentang bagaimana kami pertama kali bertemu, tentang hidup saya. Tidak ada yang pernah bertanya tentang hidup saya, Raka. Semua orang hanya bertanya, bagaimana kondisi fisik saya, seolah saya ini hanya tubuh yang harus dijaga agar tetap berfungsi. Raka menunduk, merasa kecil karena ia pun bersalah atas hal yang sama. Kapan terakhir kali Raka tanya tentang Bapak? Katanya pelan. Bu Sari tidak menjawab. Tidak perlu. Jawabannya ada dalam keheningan itu. Maaf, Bu. Bu Sari mengulurkan tangan dan menyentuh tangan Raka. Tidak perlu. Minta maaf, Nak. Ibu tahu kamu sibuk. Ibu tahu kamu punya tanggung jawab. Tapi kadang ibu merasa sudah kehilangan ayahmu dan kehilangan kamu juga, Raka. Merasakan matanya memanas. Ibu tidak kehilangan saya. Raka di sini. Kamu di sini secara fisik, kata Bu Sari. Tapi pikiranmu selalu di tempat lain, selalu di bisnis, selalu di kontrak berikutnya. Persis seperti ayahmu. Dan lihat bagaimana akhirnya Raka menarik tangannya. Itu tidak adil, Bu. Ibu tahu. Bu Sari. Tapi itu kenyataannya. Ayahmu bekerja seumur hidup membangun semuanya dari nol. Dan ketika ia pergi, ia tidak membawa apapun dari semua itu. Hanya kenangan. Dan andai saja kita dulu lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Raka berdiri. Raka tidak mau membicarakan ini. Bu Sari mengangguk. Ibu tahu kamu memang tidak pernah mau. Makanya ibu suka karena dia mau bicara. Mau mendengar. Mau tahu. Dan itulah yang ibu butuhkan, Raka. Ibu tidak butuh seseorang yang mengukur tekanan darah. Ibu butuh seseorang yang mengingatkan ibu bahwa ibu masih hidup. Raka naik ke kamarnya yang lama, kamar yang selalu dijaga ibunya persis seperti dulu sejak ia pindah ke apartemennya di Kebayoran Baru. Ia duduk di tepi ranjang.
dan memandang keluar jendela. Jakarta bersinar di kejauhan. Ribuan lampu, ribuan kehidupan, dan ia merasa sendiri. Teleponnya berbunyi. Sebuah pesan dari Tunsi, asistennya. Pengingat rapat besok pukul. Bagi. Raka mengabaikannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia mengabaikan pesan pekerjaan. Ia berbaring di ranjang dan memejamkan mata. Dan satu-satunya yang bisa ia bayangkan adalah gambaran Dira yang sedang menyisir rambut ibunya. Tangannya bergerak dengan penuh perhatian. Ia tersenyum sambil mendengarkan. Ibunya terlihat begitu damai. Raka tidak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Ia hanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Sesuatu yang penting. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal, turun ke dapur pukul. Mbak Yuli sedang menyiapkan sarapan. Selamat pagi, Mas. Raka. Selamat pagi, Mbak Yuli. Mas, sarapan di sini. Raka mengangguk. Iya, Raka mau ada waktu. Dira datang. Mbak Yuli tersenyum. Bu Sari pasti senang. Beliau sudah sangat antusias. Dari tadi sejam yang lalu. Sudah bangun, sudah mandi dan pakai baju sendiri. Raka terkejut. Ibunya sudah berbulan-bulan butuh bantuan untuk mandi dan berpakaian dan sekarang tiba-tiba melakukannya sendiri. Tepat pukul waltabel. Pintu berbunyi. Mbak Yuli membukakan pintu. Raka mendengar suara-suara, lalu langkah kaki. Dira masuk ke dapur dengan senyuman. Selamat pagi, Mas. Raka. Selamat pagi, Dira. Dira mengenakan pakaian sederhana yang sama, jeans dan blus. Kali ini berwarna merah muda. Ia membawa tas kain di tangannya. Sasya, jajanan pasar katanya. Mbah saya selalu bilang sarapan terasa lebih enak kalau dinikmati bersama orang lain. Raka memandang tas itu, jajanan pasar dari toko kue kampung. Bukan dari bakeri mahal di pusat kota. Hanya dari toko kue biasa di dekat sini. Bu Sari turun dari tangga saat itu juga. Dira. Selamat pagi, Bu Sari. Wangi, saya bawa kue apem, kata Dira, sama kue kering dan kue coklat. Bu Sari tertawa. Favorit saya itu kue apem. Saya juga, kata Dira. Mereka bertiga duduk di meja makan. Mbak Yuli menuangkan kopi tubruk. Dira mengeluarkan jajanan dan meletakkannya di tengah meja. Tidak ada yang formal dalam sarapan itu. Tidak ada protokol, tidak ada ketegangan. Hanya 3 orang makan jajanan pasar sambil minum kopi. Bu Sari bercerita, mengisahkan kenangan ketika Raka masih kecil. Dira mendengarkan dengan penuh perhatian, tertawa di saat yang tepat, mengajukan pertanyaan, dan Raka hanya mengamati. Ia mengamati bagaimana ibunya tampak begitu hidup, bagaimana Dira memperlakukannya dengan hormat sekaligus hangat, tanpa merendahkan, tanpa rasa kasih, hanya dengan kemanusiaan yang tulus. Umurmu berapa, Dira? Tanya Bu Sari. Masih muda, kata Bu Sari. Tapi sudah banyak yang kamu lihat ya? Dira tersenyum. Mbah saya selalu bilang bahwa usia tidak diukur dari tahun, tapi dari pengalaman. Bijak sekali, kata Bu Sari. Mbahmu memang bijak, kata Dira. Beliau yang mengajarkan semua yang saya tahu. Bu Sari memegang tangan Dira. Kamu mengingatkan saya waktu masih muda. Dira menggenggam tangannya. Itu pujian terbaik yang pernah saya terima. Raka menghabiskan kopinya dan berdiri. Raka harus pergi. Ada rapat pagi. Dira dan Buari bahkan tidak menoleh. Raka merasa aneh. Biasanya ketika ia pergi, ibunya terdiam dan tampak sedih. Tapi sekarang ibunya bahkan tidak menyadari kepergiannya. Ia keluar dari rumah dan masuk ke mobilnya, menyetir menuju kantor. Tapi pikirannya
Terus tertinggal di dapur, di meja makan, bicara Dira menggenggam tangan ibunya. Kok, bicara ibunya tersenyum dan ia menyadari sesuatu. Untuk pertama kalinya, dalam sebulan ia tidak merasa khawatir meninggalkan ibunya sendirian. Tahu ibunya tidak sendirian, ibunya bersama Dira dan itu sudah cukup. 2 minggu berlalu, 2 minggu di mana Raka menyaksikan perubahan yang luar biasa pada ibunya. Bu Sari bangun lebih awal, sarapan bersama Dira. Mereka berjalan-jalan di taman, memasak bersama, menonton film-film lama di sore hari, tertawa, mengobrol berjam-jam, dan yang paling mengejutkan adalah ibunya berhenti mengeluh tentang rasa sakit. Beliau berhenti menelepon Neraka di tengah malam mengatakan ia tidak enak badan. Beliau berhenti menolak Obat-obatannya. Dira hanya meletakkan obat-obatan itu di samping sarapannya dan Bu Sari meminumnya tanpa protes. Mengerti bagaimana satu orang bisa mengubah dinamika seluruh rumah begitu drastis. Tapi memang begitulah adanya. Rumah itu terasa berbeda. Lebih hidup, lebih hangat. bahkan Mbak Yuli berkata, sudah bertahun-tahun tidak melihat Bu Sari sebahagia ini. Raka mulai pulang, bukan karena ia harus mengawasi Sjira, tapi karena ia ingin ada di sana. Ia ingin melihat ibunya tersenyum, ingin mendengar percakapan mereka, ingin menjadi bagian dari kehangatan yang dibawa Dira. Suatu hari, Kamis sore, ia pulang pukul. Biasanya ia pulang pukul lambiso. Susuzus apa sezusuzus, tapi hari itu ia membatalkan makan malam bisnis. Masuk ke rumah dan mendengar musik. Musik yang sudah lama tidak terdengar di rumah itu sejak ayahnya meninggal. Lagu-lagu keroncong. Ayahnya sangat mencintai keroncong. Raka berjalan menuju ruang tamu dan apa yang ia lihat membuatnya terhenti. Bu Sari sedang menari. Menari perlahan dengan mata terpejam dan Dira membimbingnya dengan isduti kata, pelan-pelan Bu Sari, tidak usah tergesa-gesa. Bu Sari tertawa, sudah lama sekali saya tidak menari. Saya juga, kata Dira. Mbah yang mengajari saya, tapi saya tidak pernah pandai. Kamu bagus sekali, guru, kata Bu Sari. Mbahmu pasti bang. Raka berdiri di sana, mengamati ibunya menari. Ibunya yang sipin, tahun dengan tekanan darah tinggi dan diabetes menari seolah ia masih berusia 2 tahun dan Dira menopangnya dengan penuh perhatian dengan hormat seolah ia sedang menari bersama orang paling berharga di dunia. Lagu itu selesai dan Bu Sari membuka matanya. Ia melihat Raka berdiri di pintu. Raka sudah pulang? Iya Bu, kata Raka mendekat. Raka membatalkan makan malam. Bu Sari, lihat Dira mengajari ibu menari lagi. Sudah lama sekali ibu tidak menari. Sejak ayahmu pergi, Raka merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Raka tahu Bu, ayahmu dan ibu dulu selalu menari setiap Jumat, kata Bu Sari dengan nada rindu itu. Tradisi kita. Kita putar lagu-lagu keroncong dan menari di ruang tamu. Kamu selalu mengintip dari tangga. Kamu pikir kita tidak tahu, tapi kita selalu tahu. Raka tertawa. Iya. Saya selalu mengintip. Kita bahagia waktu itu. Kita memang bahagia, kata Bu Sari. Dan ibu ingin melakukannya lagi. Ibu mau menari setiap Jumat lagi. Meskipun ayahmu sudah tidak ada. Ibu tahu ia pasti senang kalau ibu terus menari. Dira mendekat ke Rato. Raka. Mas Raka kenapa tidak menari bersama ibu? Saya tidak bisa menari, kata Raka. Cepat bohong, kata Bu Sari. Ayahmu yang mengajari kamu. Kamu dulu menari dengan bagus waktu masih muda. Raka menggeleng. Itu sudah lama sekali, Bu.
Tidak apa-apa, kata Dira. Tubuh selalu ingat ayo Mas, Raka. Lakukan, Ibu, Mas. Raka memandang ibunya. Begitu banyak harapan di matanya, begitu banyak kerinduan. Ia tidak bisa menolaknya. Baiklah, katanya sambil menghela napas. Tapi jangan salahkan saya kalau menginjak kaki ibu. Bu Sari tertawa. Dira memutar lagu lain. Sepanjang jalan kenangan, Raka langsung mengenali melodinya. Itu lagu kesayangan kedua orang tuanya. Ia mengulurkan tangan kepada ibunya. Bu Sari menerimanya. Dan mereka pun mulai menari. Pada awalnya Raka kaku dan gugup, tapi kemudian tubuhnya mengingat langkah-langkah yang dulu diajarkan ayahnya ketika ia berusia 15 tahun. Ritme itu, gerakannya, dan ia pun menari bersama ibunya di tengah ruang tamu. Sementara Dira mengamati mereka dengan senyuman. Ketika lagu selesai, mata Bu Sari penuh dengan air mata. Terima kasih nak, sama-sama Bu Sari memeluknya dan dalam pelukan itu, Raka merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kedamaian. Ibunya naik untuk beristirahat. Setelah itu, Raka dan Dira tinggal di ruang tamu. Terima kasih, kata Raka, untuk Mas, Raka, karena membuat ibu bahagia. Jawab Raka. Kehidupan ke rumah ini. Dira tersenyum. Saya tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Saya hanya mendengarkan. Kadang itu saja sudah cukup bagi seseorang. Raka memandangnya benar-benar. Memandangnya untuk pertama kalinya. Bukan sebagai karyawan, bukan sebagai si perawat, tapi sebagai perempuan yang ia lihat. Matanya penuh kebaikan, senyumnya tulus, dan ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang membuat Raka merasa. Boleh saya tanya sesuatu? Kata Raka. Boleh. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Raka. Merawat orang. Kamu bisa melakukan hal lain. Kuliah punya karir yang berbeda. Dira duduk di sofa. Raka pun ikut duduk. Karena saya melihat mbah saya meninggal sendirian di rumah. Sakit, kata Dira dengan suara lembut. Dikelilingi mesin dan perawat-perawat yang tidak mengenalnya. Yang tidak tahu bahwa ia suka bunga. Bahwa ia suka kopi yang banyak gulanya. Bahwa ia selalu bersenandung ketika sedang senang. Beliau meninggal seperti sebuah berkas medis, bukan seperti manusia. Dan saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi pada siapapun lagi. Raka merasakan sesuatu bergerak di dadanya. Saya turut berduka. Tidak perlu, kata Dira. Itu sudah 5 tahun lalu sudah sembuh. Tapi itu mengajarkan saya sesuatu yang penting. Bahwa kita semua berhak meninggal dengan bermartabat. Dikelilingi orang-orang yang mengenal kita, yang mengasihi kita. Ibu Mas tidak akan meninggal sendirian, Mas, Raka. Selama saya ada di sini, beliau akan dilihat, akan didengar, akan dikasihi. Raka tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Dira telah melucutinya sepenuhnya. Bisa panggil saya Raka saja, katanya. Akhirnya Mas Raka membuat saya merasa tua. Dira tertawa. Baiklah Raka. Ada keheningan, bukan keheningan yang canggung, hanya sunyi. Lalu Raka berbicara. Mau makan malam di sini? Biasanya saya makan sendirian di apartemen, tapi hari ini dengan senang hati potong. Dira. Tapi hanya kalau kamu yang masak. Raka berkedip. Saya? Iya. Ibumu cerita kamu pintar masak. Ayahmu yang mengajari. Raka tertawa. Sudah lama sekali saya tidak masak. Kalau begitu sudah saatnya kamu masak lagi, kata Dira sambil berdiri. Ayo saya bantu. Mereka pergi ke dapur bersama. Mbak Yuli sudah pulang
Dira membuka kulkas dan mulai mengeluarkan bahan-bahan. Kamu bisa masak apa? Tanyanya. Raka berpikir. Nasi goreng. Ayah yang mengajari saya. Sempurna, kata Dira. Kita masak nasi goreng. Raka memakai selemet. Dira mengikat rambutnya dan mereka pun mulai memasak bersama. Raka memotong tomat. Dira mengiris bawang putih. Ia menumis. Dira menyiapkan bumbu dan sambil memasak, mereka berbicara tentang segalanya, tentang kehidupan mereka. Dira bercerita tentang keluarganya. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ayahnya seorang mekanik. Ia punya 2 adik dan ia tumbuh besar di Bekasi. Bercerita tentang masa kecilnya. Bagaimana ayahnya membangun perusahaan dari nol. Bagaimana ia bekerja siang dan malam. Bagaimana ia mengajarkan bahwa kesuksesan diraih dengan kerja keras dan bagaimana setelah kepergian ayahnya Raka terus mengikuti jalan yang sama. Bekerja, bekerja, bekerja sampai lupa. Untuk apa semua itu ia kerjakan? Kedengarannya kesepian? Memang akui Raka, tapi saya tidak tahu. Bagaimana cara berhenti sampai sekarang? Apa yang berubah? Tanya Dira. Kamu? Jawab Raka tanpa berpikir. Dira berhenti. Mengiris dan memandangnya. Saya Raka. Sadar apa yang baru ia katakan. Ia merasakan pipinya memanas. Maksud saya. Ia cepat menjelaskan. Apa yang kamu? Lakukan untuk ibuku, kamu menunjukkan bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari pekerjaan. Bahwa hadir itu nilainya lebih dari kontrak manapun. Dira. Ibumu merindukanmu, Raka. Sangat rindu. Ia hanya butuh kamu. Menyadarinya. Saya tahu, kata Raka. Dan saya merasa sangat bersalah karena butuh waktu lama untuk sadar. Jangan merasa bersalah. Bersyukurlah karena masih ada waktu. Kamu masih kamu masih bisa menari bersamanya setiap Jumat. Raka mengangguk. Nasi goreng itu selesai setengah jam kemudian. Mereka menyajikannya di piring naik untuk memberitahu Bu Sari. Beliau turun dan ketiganya makan malam bersama mereka. Berbicara, tertawa, berbagi cerita, dan Raka menyadari bahwa ini adalah makan malam keluarga pertama yang ia jalani. Dalam 3 tahun sejak ayahnya pergi dan setelah makan Dira berpamitan. Saya harus pulang. Besok datang lebih. Raka mengantarnya ke pintu Dira. Terima kasih untuk segalanya. Dira memandangnya. Tidak perlu berterima kasih Raka. Saya melakukan ini karena saya mau, karena ibumu berarti bagi saya. Saya tahu. Tapi tetap saja. Terima kasih. Dira mengangguk. Selamat malam Raka. Selamat malam, Dira. Dira keluar dan Raka menutup pintu. Ia berdiri di sana sejenak. Ada perasaan aneh, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Dan ia pun menyadari. Apa itu? Ia mulai jatuh cinta pada perempuan yang merawat ibunya. Perempuan yang telah membawa cahaya ke rumah ini, Dira. Dan ia tidak tahu harus berbuat apa dengan perasaan itu. Buari muncul di belakangnya. Kamu suka sama dia kan? Raka berbalik busuk calah. Jangan pura-pura, kata Bu Sari dengan senyum. Ibu kenal kamu. Ibu tahu kapan sesuatu itu penting bagimu dan gadis itu penting bagimu. Dia karyawan saya, Bu. Bu Sari tertawa. Ayahmu dulu adalah atasan ibu. Waktu kita pertama bertemu, Raka berkedip. Ibu bekerja sebagai sekretaris di perusahaan pertamanya, kata Bu Sari. Ayahmu yang merekrut ibu waktu usia 2 tahun. Kita jatuh cinta sebulan kemudian. Saya tidak pernah tahu itu. Kenapa? Pernah bertanya? Kata Bu Sari. Tapi, sekarang kamu tahu dan ibu mau bilang sesuatu. Nak, kalau kamu menemukan seseorang yang membuatmu mau jadi lebih baik, jangan lepaskan
Tidak peduli. Apakah dia karyawanmu atau atasanmu atau orang asing di jalan. Kalau itu nyata, jangan lepaskan. Raka menelan ludah. Masih terlalu cepat. Bu, saya belum benar-benar mengenalnya. Cinta tidak butuh waktu, kata Bu Sari. Cinta butuh perhatian dan kamu sudah memberikan perhatianmu. Itu permulaan yang baik. Bu Sari mencium pipinya dan naik ke kamarnya. Raka berdiri di sana, memikirkan kata-kata ibunya dan ia tahu. Ibunya benar. Ia mulai jatuh cinta pada Dira dan itu membuatnya takut sekaligus bersemangat. Pada saat yang sama, Raka mulai mengubah rutinitasnya, membatalkan perjalanan, memindahkan jadwal rapat, pulang. Bukan pukul dia lupa. Rekannya memperhatikan perubahan itu. Asistennya, apakah semuanya baik-baik saja? Raka hanya menjawab bahwa ia sedang menyesuaikan prioritas. Kebenarannya lebih rumit dari itu. Ia ingin dekat dengan Dira, ingin melihatnya berinteraksi dengan ibunya, ingin mendengar tawanya, ingin lebih mengenalnya. Tapi tidak tahu bagaimana cara mendekatinya tanpa terlihat tidak entas. Ia bekerja untuk Raka. Ada batas yang tidak seharusnya ia langkahi, tapi setiap hari batas itu semakin kabur. Suatu Senin sore, ia pulang lebih awal dan mendapati Dira di taman bersama Sari. Mereka sedang menanam bunga. Ibunya ada tanah di tangannya dan senyum yang lebar. Sudah bertahun-tahun beliau tidak keluar ke taman. Beliau selalu bilang lututnya sakit, matahari membuatnya lelah. Tapi di sanalah beliau berlutut di samping Dira menanam bunga. Aster. Raka mendekat perlahan. Apa? Berkebun. Jawab Bu Sari tanpa mengangkat wajah. Dira bilang tanaman. Itu baik untuk jiwa. Memang benar kata Dira. Mbah, saya punya kebun yang indah. Beliau bilang merawat tanaman. Mengajarkan kesabaran bahwa kamu tidak bisa memaksa pertumbuhan. Kamu hanya bisa menyiram dan menunggu. Raka duduk di rumput di samping mereka. Boleh saya bantu? Bu Sari menyerahkan sekopil kepadanya. Boleh. Gali lubang di sini. Ketiganya bekerja dalam diam beberapa saat. Ada sesuatu yang damai dalam hal itu. Dalam mengotori tangan, dalam bekerja bersama, dalam menciptakan sesuatu. Ketika selesai, mereka sudah punya satu baris bunga aster yang Bu Sari berdiri dengan bantuan Dira. Beliau tampak lelah tapi bahagia. Ibu, mau masuk istirahat dulu katanya. Kalian di sini saja kalau mau. Raka Dira tinggal di taman. Ia memandang bunga-bunga yang baru saja mereka tanam. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya, katanya. Berkebun? Tanya Dira. Iya, ayah saya pernah mencoba mengajari sekali, tapi saya lebih tertarik dengan angka-angka daripada tanaman. Dira tersenyum. Tidak pernah terlambat untuk belajar. Rak memandangnya. Kamu mengajari banyak hal, ya? Dira mengangkat bahu. Saya hanya berbagi apa yang saya ajarkan. Mbah, kamu pasti perempuan yang luar biasa. Beliau memang luar biasa, kata Dira dengan nada rindu. Beliau adalah orang favorit saya di dunia. Ceritakan. Beliau, kata Raka. Dira duduk di rumput. Raka duduk di sampingnya. Namanya Mbah Im, mulai Dira. Beliau hidup sampai tapabuda tahun, membesarkan 5 kabu anak seorang diri setelah kakek saya meninggal. Bekerja sebagai asisten rumah tangga seumur hidupnya. Tidak pernah punya banyak uang, tapi selalu punya cinta. Rumahnya selalu penuh orang, penuh tawa, penuh makanan. Beliau selalu bilang bahwa kekayaan tidak diukur dari rupiah, tapi dari momen-momen yang kita. Kedengarannya bijak. Beliau memang bijak, kata Dira. Waktu
Beliau sakit. Saya sedang semester 2 keperawatan. Saya punya rencana. Saya mau kerja di rumah sakit besar. Penghasilan bagus, bantu keluarga. Tapi, ketika saya melihat bagaimana perlakuan mereka terhadap beliau di rumah sakit, waktu dirawat, segalanya berubah. Bagaimana mereka memperlakukannya? Tanya Raka. Seretis sebuah nomor. Jawab Dira. Mereka masuk, cek tanda vital. Pergi. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaan beliau yang sebenarnya tidak ada yang mengajaknya bicara. Mereka hanya melihat seorang nenek tua yang sakit. Mereka tidak melihat Mbah Iem, perempuan yang telah membesarkan 5 anak, yang suka menonton sinetron, yang bersenandung saat memasak, yang mengajari saya untuk menjadi kuat. Raka mendengarkan dalam diam. Karena itulah kamu berhenti kuliah. Iya, kata Dira. Saya bawa beliau pulang dari rumah sakit, merawatnya di rumah, dan menghabiskan 2 tahun terakhir hidupnya bersama beliau. Itu tahun-tahun paling berat dalam hidup saya. Tapi juga yang paling berharga. Saya belajar bahwa kematian bukan akhir. Itu bagian dari kehidupan, dan bahwa kita semua berhak meninggal dengan bermartabat dikelilingi kasih sayang. Mbah, kamu beruntung. Dira menggeleng. Sayalah yang beruntung punya beliau. Beliau mengajarkan saya bahwa cinta bukan sesuatu yang kamu ucapkan, tapi sesuatu yang kamu lakukan setiap hari dalam hal-hal kecil. Raka merasakan sesuatu bergerak di dadanya, kekaguman, rasa hormat, dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih. Kamu luar biasa, Dira. Dira memandangnya dengan terkejut. Saya tidak luar biasa, Raka. Saya hanya melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh siapapun yang punya hati. Tidak, kata Raka. Tidak semua orang bisa. Kebanyakan orang akan melanjutkan hidupnya, membiarkan orang lain yang mengurus. Tapi kamu tidak. Kamu memilih untuk tinggal. Dira menunduk. Saya tidak bisa meninggalkan beliau. Beliau adalah saya. Ada keheningan. Lalu Raka berbicara. Boleh saya tanya sesuatu yang pribadi? Dira mengangguk. Boleh. Kamu punya pacar? Dira tertawa. Itu pertanyaan pribadimu. Raka merasakan pipinya memanas. Saya hanya penasaran. Dira memandangnya dengan geli. Tidak. Saya tidak punya pacar. Dulu punya. Di tahun lalu. Tapi kami putus waktu saya memutuskan berhenti kuliah. Dia tidak mengerti kenapa saya memilih merawat Mbah daripada melanjutkan studi. Katanya, saya sedang menyanyiakan hidup saya. Dasar bodoh, kata Raka tanpa berpikir. Dira tertawa lebih keras. Iya memang. Tapi dia sebenarnya berbuat baik untuk saya. Dia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya, dan saya sadar bahwa saya tidak mau bersama seseorang yang tidak menghargai kasih sayang. Raka mengangguk. Dan sejak saat itu, kata Dira, saya fokus bekerja. Melakukan apa yang saya cintai. Saya tidak punya waktu untuk hubungan, dan saya juga belum bertemu seseorang yang layak. Raka merasakan ada yang tertusuk di dadanya. Ia ingin bilang bahwa ia layak, bahwa ia ingin lebih mengenalnya, bahwa ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Tapi ia tidak bisa. Dira bekerja untuknya. Itu tidak pantas. Dira berdiri. Saya harus pulang. Sudah sore. Raka juga berdiri. Saya antar ke pintu. Mereka berjalan bersama menuju pintu masuk. Dira mengambil tasnya berpamitan dengan Bu Sari yang ada di ruang tamu, lalu berbalik Raka. Sampai besok, Raka. Sampai besok, Dira. Ia keluar dan Raka menutup pintu. Ia berdiri di sana, menarik napas dalam-dalam. Setiap hari, semakin sulit berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Setiap hari, ia semakin ingin berada dekat dengannya. Bu Sari muncul di belakangnya, mau bilang
Atau mau terus menyiksa diri sendiri? Bu, jangan mulai. Sudah terlanjur mulai, kata Bu Sari. Dan ibu akan selesaikan. Gadis itu istimewa, Raka, dan kamu tahu itu. Tapi, kamu takut? Tentu saja takut. Dia karyawan saya, Bu. Apa yang akan dia pikirkan? Dia akan berpikir bahwa kamu adalah laki-laki yang menghargainya, jawab Bu Sari. Laki-laki yang melihat lebih dari sekadar pekerjaannya, laki-laki yang menghormatinya. Dan kalau kamu tidak bilang lebih dulu, orang lain akan melakukannya dan kamu akan kehilangannya. Raka mengusap rambutnya. Ini rumit. Cinta memang selalu rumit, kata Bu Sari. Tapi worth it. Ayahmu dan ibu dulu. Atasan dan bawahan. Dan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup ibu untuk bersama dengan beliau. Ibu tidak menyesal sedikit pun. Raka memandang ibunya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Jujurlah, kok, kata Bu Sari. Katakan apa yang kamu rasakan, tapi lakukan dengan hormat. Jelaskan bahwa tidak ada tekanan, bahwa kalau ia tidak merasakan hal yang sama, tidak apa-apa, bahwa pekerjaannya tidak bergantung pada jawabannya. Dan kalau dia bilang tidak, maka kamu hormati jawabannya, kata Bu Sari, dan kamu terus melangkah. Tapi setidaknya, kamu sudah setidaknya, kamu tidak tersiksa oleh pertanyaan. Bagaimana kalau Raka mengangguk? Perlahan, Akan saya pikirkan. Jangan terlalu banyak berpikir, nak, kata Bu Sari. Kadang terlalu banyak berpikir justru merusak segalanya. Rasakan saja dan bertindaklah. Beberapa hari berikutnya, Raka mencoba mencari momen yang tepat untuk bicara dengan Dira. Tapi momen itu tidak pernah datang. Selalu ada sesuatu. Ibunya ada di dekat sana. Mbak Yuli ada di sekitar. Waktunya tidak pernah cukup. Sampai suatu Jumat sore segalanya berubah. Raka pulang ke rumah dan menemukan Dira sendirian di taman. Bu Sari sedang tidur. Siang, Mbak Yuli keluar untuk belanja. Inilah saatnya Dira sedang menyiram bunga aster yang mereka tanam bersama. Sudah tumbuh kelihatan indah. Raka mendekat perlahan. Hai. Dira berbalik dan tersenyum. Hai Raka. Pulang lebih awal lagi. Iya, kata Raka. Sekarang saya makin sering pulang lebih awal. Saya suka sada di sini. Dira mengangguk. Ibumu senang kamu lebih sering hadir. Raka mendekat lagi. Boleh saya bicara denganmu? Boleh, kata Dira meletakkan gembor. Ada apa? Raka menarik napas dalam-dalam. Saya perlu bilang sesuatu, tapi saya tidak tahu caranya. Dira memandangnya dengan serius. Bilang saja. Raka tidak peduli bagaimana keluarnya. Bilang saja. Raka menatap matanya. Langsung. Saya suka kamu, Dira. Suka. Dan saya tahu kamu bekerja untuk saya. Saya tahu ini mungkin tidak pantas, tapi saya tidak bisa terus berpura-pura. Tidak merasakan apa-apa. Setiap hari saya memikirkanmu. Setiap hari saya ingin lebih mengenalmu dan saya perlu kamu tahu. Dira terdiam. Raka merasakan panik. Tapi saya mau kamu tahu. Ia cepat melanjutkan bahwa pekerjaanmu tidak bergantung pada jawabanmu. Kalau kamu tidak merasakan hal yang sama, tidak apa-apa. Kamu tetap akan bekerja di sini. Ibuku sangat menyukaimu. Tidak ada yang berubah. Saya hanya perlu jujur denganmu. Dira masih diam. Raka merasakan hatinya tenggelam. Maaf, katanya, saya tidak seharusnya. Ia terdiam. Dira melangkah satu langkah ke arahnya. Saya juga suka kamu. Raka berkedip. Apa? Saya suka kamu. Ulang dia. Sudah berminggu-minggu, tapi saya pikir tidak akan pernah ada apa-apanya. Bahwa kamu hanya atasanku, bahwa ini mustahil.
Kenapa mustahil? Tanya Raka. Karena saya perawat ibumu. Karena saya dari Bekasi dan kamu tinggal di Kebayoran Baru. Karena kita dari dunia yang berbeda. Itu tidak penting buat saya. Kata Raka mendekat. Yang penting buat saya hanya bahwa kamu adalah perempuan paling luar biasa yang pernah saya temui. Bahwa kamu telah mengubah hidup saya. Bahwa kamu telah menunjukkan apa yang benar-benar penting. Mata Dira bersinar. Raka, apa maksudmu? Maksud saya mau mencoba. Kata Raka, saya mau mengenal kamu. Saya mau bersamamu. Kalau kamu mau. Dira tersenyum. Iya. Saya mau. Raka merasakan dadanya penuh dengan kebahagiaan. Ia pun mengambil. Ia tidak menariknya, justru menggenggamnya. Dan di sana, berdiri di taman di antara bunga aster yang mereka tanam bersama. Mereka saling menatap dan tahu bahwa sesuatu telah berubah, bahwa sudah tidak ada jalan kembali, bahwa apa yang mereka rasakan itu nyata dan mereka mencobanya bersama. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Raka dan Dira menjaga penampilan profesional di siang hari ketika Bu Sari terjaga. Namun ketika ibunya naik untuk beristirahat atau pergi ke taman, mereka mencuri momen-momen kecil. Senyum yang penuh arti, sentuhan tangan yang tak disengaja, tatapan yang bicara lebih dari enjen kata. Dan di malam-malam hari, ketika Dira tinggal lebih lama karena Bu Sari memintanya ikut makan malam, mereka berbicara tentang segalanya, tentang mimpi-mimpi mereka, tentang ketakutan mereka, tentang apa yang mereka inginkan untuk masa depan. Raka menemukan bahwa Dira sangat mencintai musik, bahwa ia bisa main gitar, bahwa sewaktu kecil ia ingin menjadi penyanyi. Pernah punya cukup uang untuk belajar. Dira menemukan bahwa Raka mencintai arsitektur, bahwa ia kuliah bisnis. Karena itulah yang diharapkan ayahnya. Tapi diam-diam ia menggambar gedung-gedung, bahwa ia punya buku-buku sketsa penuh desain yang belum pernah ia tunjukkan kepada siapapun sampai sekarang, sampai kepada Dira. Setelah makan malam, Bu Sari pergi tidur lebih awal. Katanya lelah. Tapi Raka melihat kilatan di matanya. Beliau tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Membiarkan mereka berdua, Raka dan Dira, tinggal di ruang tamu. Ia menunjukkan buku-buku sketsanya. Dira memandangnya dengan kagum. Ini luar biasa sekali. Raka, kenapa kamu tidak kuliah arsitektur? Karena ayah membutuhkan saya untuk mengambil alih perusahaannya. Jawab Raka. Dan saya ingin membuatnya bahagia. Dira membalik halaman-halaman. Itu perlahan. Ada begitu banyak bakat di sini. Sayang sekali kamu tinggalkan. Saya tidak meninggalkannya, kata Raka. Saya hanya menyimpannya. Tapi belakangan ini saya memikirkan untuk memulainya lagi. Kamu harus, kata Dira memandangnya. Hidup terlalu singkat untuk tidak melakukan apa yang kamu cintai. Raka memandangnya, matanya bersinar di bawah cahaya lampu. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Raka ingin menjadi lebih baik. Ingin ingin mengambil risiko. Boleh saya menciummu? Tanyanya pelan. Dira tersenyum. Boleh. Perlahan, mengelus pipinya dengan lembut. Menciumnya. Itu adalah ciuman yang penuh janji. Ketika mereka terpisah, keduanya sesenyum. Itu tadi mulai Dira sempurna. Selesai Raka, Dira tertawa. Iya, sempurna. Mereka duduk bersama beberapa saat. Berbicara, sesekali bersiuman, hanya menikmati kebersamaan. Dan Raka menyadari bahwa ia tidak pernah sebahagia ini, tidak pernah merasa seterlengkap ini.
Dira pulang pukul 11. Raka mengantarnya ke pintu. Sampai besok Raka. Ia keluar dan Raka menutup pintu. Ia berbalik dan mendapati ibunya berdiri di tangga. Dengan senyum yang sangat lebar. Bu, kukira ibu sudah tidur. Ibu bohong. Kata Bu Sari turun. Ibu mau memberi kalian privasi. Raka merasakan pipinya memanas. Ibu melihat kami. Ibu mendengar. Kalian? Koreksi Bu Sari. Dan ibu sangat senang. Nak, dia sempurna untukmu. Raka tersenyum. Memang. Lalu apa yang mau kamu? Tanya Bu Sari. Maksud ibu. Dengan hubungan kalian? Apakah kalian akan sembunyi selamanya? Atau mau jujur dengan dunia? Raka tidak pernah memikirkan itu. Saya tidak tahu, Bu. Ini rumit. Kalau kamu yang membuatnya rumit, kata Bu Sari. Kalau kamu mencintainya. Katakan. Kalau kamu mau bersama-samanya. Lakukan. Jangan bersembunyi. Raka hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam. Raka menghabiskan malam itu memikirkan kata-kata ibunya. Ibunya benar. Selalu benar. Ia tidak mau bersembunyi. Ia tidak mau Dira merasa seperti sebuah rahasia. Ia mau dunia tahu bahwa ia bersamanya. Bahwa ia mencintainya. Karena malam itu ia menyadarinya. Ia mencintai Dira. Mungkin terlalu cepat. Mungkin terdengar gila. Tapi itu nyata. Ia mencintai Dira dan ia mau Dira mengetahuinya. Keesokan harinya, ia pulang lebih awal dengan membawa bunga mawar merah favorit Dira seperti yang pernah ia ceritakan. Ketika masuk, Dira sedang di dapur menyiapkan makan malam. Bu Sari duduk di meja membantunya mengupas kentang. Ketika melihatnya masuk membawa seikat bunga yang besar, Raka kata Dira. Terkejut. Apa? Ini bunga? Jawab Raka. Mendekat. Untuk kamu Dira melirik Bu Sari. Bu Sari tersenyum. Jangan lihat. Ibu, Neng. Terima saja bunganya. Dira mengambil seikat itu. Ia mencium. Harumnya mawar. Indah sekali kamu yang indah. Tak. Bu Ari tertawa. Ya? Allah, sudah cium saja sana. Keduanya tertawa. Raka mencium kening Dira lalu. Ia memandang ibunya. Bu, Raka perlu bicara dengan kalian berdua. Kedengarannya serius, kata Bu Sari. Memang serius, Sik, jawab Raka. Mereka bertiga duduk di meja. Raka menarik napas dalam-dalam. Dira, saya tahu kita baru saja memulai ini. Saya tahu masih terlalu cepat, tapi saya perlu kamu tahu sesuatu. Dira memandangnya dengan penuh perhatian. Apa itu, Raka? Bahwa saya mencintaimu, kata Raka. Saya tahu. Kedengarannya gila. Saya tahu baru api bulan sejak kamu datang. Tapi ini nyata. Saya mencintaimu. Saya mencintai cara kamu merawat ibu saya. Saya mencintai cara kamu berbicara, cara kamu tertawa, cara kamu melihat dunia. Saya ingin menjadi lebih baik dan saya mau semua orang tahu itu. Saya mau mereka tahu bahwa saya bersamamu, bahwa kamu penting bagi saya, bahwa kamu bukan hanya perawat ibuku. Kamu adalah perempuan yang saya cintai. Mata penuh dengan air mata. Raka, saya juga mencintaimu, kata Dira. Berminggu-minggu, tapi saya takut untuk mengatakannya. Takut terlalu cepat. Takut itu tidak nyata, tapi ternyata nyata. Saya mencintaimu, Raka. Raka mengambil tangannya. Kalau begitu, mari kita jadikan ini resmi. Mari kita jadi pasangan yang sesungguhnya tanpa bersembunyi. Dira mengangguk. Iya, saya mau itu, Bu. Sari bertepuk tangan. Akhirnya ibu kira kalian tidak akan pernah bilang. Keduanya tertawa.
Minggu-minggu berikutnya adalah yang paling bahagia dalam hidup Raka. Mereka pergi keluar bersama ke bioskop, makan malam, berjalan-jalan di Taman Suropati, dan selalu membawa Bu Sari, karena beliau adalah bagian dari kebahagiaan. Itu bagian dari keluarga yang sedang mereka bangun. Dira masih bekerja sebagai perawat, tapi kini ia juga adalah kekasih Raka dan Bu Sari tidak bisa lebih bahagia dari itu. Suatu sore, ketika mereka sedang berjalan-jalan di taman, Bu Sari tiba-tiba berhenti. Beliau meletakkan tangan di dadanya. "Bu," kata Raka dengan cemas. "Ada apa, Ibu?" "Baik-baik saja." Bu Sari kesulitan bernapas. Ibu merasa pusing. Dira langsung menopang tubuhnya. "Bu Sari, duduk dulu di sini. Ibu perlu minum." "Bat." Raka menggeledah tas ibunya, mengeluarkan obat-obatan. Dira memberikan air. Bu Sari meminum obatnya, tapi wajahnya masih pucat. "Kita harus bawa ibu ke rumah sakit," kata Dira. Raka mengangguk, langsung menelepon sopirnya. Mereka tiba di rumah sakit. Dalam 15 menit, para dokter memeriksa beliau dan menyatakan bahwa tekanan darahnya sangat tinggi, bahwa beliau perlu dirawat malam itu untuk dipantau. Raka merasa bersalah. Ia sudah begitu bahagia, begitu terlena dengan Dira, sampai lupa mengawasi ibunya. Dira menyadarinya, ia menggenggam tangan. "Raka, ini bukan salahmu, Raka." "Tentu saja salah saya," jawab Raka. "Saya seharusnya lebih waspada. Seharusnya." "Raka, dengarkan saya," potong Dira. "Ibumu bahagia, lebih bahagia dari yang pernah beliau rasakan dalam bertahun-tahun. Dan itu baik untuk kesehatannya. Ini hanya satu episode. Beliau akan baik-baik saja." Raka ingin mempercayainya, tapi ia takut. Keduanya tinggal di rumah sakit Bu Sari. Tidur terhubung dengan alat-alat monitor. Raka duduk di samping ranjangnya. Dira ada di sampingnya. "Saya takut kehilangan beliau." "Pilan, kamu tidak akan kehilangannya," jawab. "Beliau kuat. Beliau akan melewati ini." "Tapi bagaimana kalau suatu hari beliau tidak ada lagi?" kata Raka. "Apa yang akan saya lakukan tanpanya?" "Kamu akan mengenangnya," kata Dira. "Kamu akan menghormati kenangannya. Kamu akan menjalani hidup yang beliau inginkan untukmu. Hidup yang penuh cinta, penuh momen-momen yang berarti. Bukan kerja dan kerja terus. Itulah yang beliau inginkan untukmu." Raka memandangnya. "Bagaimana kamu tahu itu?" "Karena beliau bilang itu kepada saya," jawab Dira. "Seminggu lalu beliau bilang bahwa ketakutan terbesarnya adalah setelah beliau pergi, kamu akan kembali mengurung diri dalam pekerjaan, melupakan apa yang sudah kamu pelajari, berhenti untuk hadir." Raka merasakan matanya memanas. "Saya tidak akan melakukan itu. Saya tahu," kata Dira, "karena saya akan selalu ada di sini untuk mengingatkanmu." "Terima kasih." "Untuk apa?" "Karena ada di sini. Karena mencintai saya. Karena mengajarkan saya cara hidup." Dira mengelus rambutnya. "Saya akan selalu ada di sini, Raka. Itu janji saya." Keesokan paginya, Bu Sari bangun. Kondisinya membaik. Mengatakan beliau boleh pulang, tapi harus istirahat, mengurangi stres, dan meminum obat-obatannya dengan teratur. Raka berjanji akan memastikan semua itu terpenuhi, bahwa ia akan merawat beliau lebih baik. Dalam mobil dalam perjalanan pulang, Bu Sari berbicara. "Raka, ibu mau bilang sesuatu." "Apa, Bu?" "Ibu bangga padamu," kata Bu Sari. "Bangga dengan cara kamu berubah, dengan cara kamu belajar untuk hadir. Ayahmu juga pasti bangga." Raka bisa merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. "Terima kasih, Bu."
Dan Dira lanjut Busari sambil memandangnya. Terima kasih sudah membawa cahaya ke keluarga ini. Mengembalikan kehidupan kami sudah mencintai anakku. Dira tersenyum. Tidak perlu berterima kasih Busari. Saya mencintai kalian berdua. Hanya itu saja. Busari menggenggam tangannya. Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Sekarang, kamu tahu itu kan? Dira mengangguk dengan mata yang bersinar. Saya tahu dan saya sangat bersyukur. Ketika tiba di rumah, Raka membantu ibunya naik ke kamarnya. Dira menyiapkan teh hangat dan ketiganya duduk di ruang tamu berbicara tentang kehidupan, tentang cinta, tentang betapa beruntungnya mereka. Dan Raka tahu di momen itu bahwa ia telah menemukan apa yang selama ini ia cari. Bukan di bisnis, bukan di kesuksesan. Itu ada di sana di ruang tamu itu bersama ibunya. Bersama perempuan yang ia cintai dalam keluarga yang tidak sempurna tapi nyata. Dan itu jauh lebih dari yang pernah ia impikan. 3 bulan berlalu sejak kejadian. Di rumah sakit, Busari pulih sepenuhnya. Tekanan darahnya terkontrol. Beliau meminum obat-obatannya tanpa protes dan yang terpenting beliau bahagia. Dikelilingi cinta tawa dan kehidupan. Raka telah membuat perubahan besar dalam hidupnya. Ia mendelegasikan tanggung jawab di perusahaan-perusahaannya, merekrut manir-manir yang ia percaya, mengurangi perjalanan ke setengahnya, dan sore-sore ia habiskan di rumah. Bersama ibunya, bersama Dira. Ia sudah kembali menggambar. Setiap malam, setelah makan malam, ia mengeluarkan buku sketsanya dan menggambar. Dira duduk di sampingnya, mengamatinya bekerja. Kadang, ia memainkan gitar, sementara Raka menggambar. Dan Busari mengamati mereka dari kursinya dengan senyuman. Inilah kebahagiaan, katanya. Inilah yang ayahmu dan ibu inginkan untukmu Raka. Hidup yang penuh cinta, hidup yang penuh makna. Suatu Jumat sore, Raka pulang. Lebih awal dari biasanya. Sesuatu yang tersembunyi di dalam sakunya. Ia gugup. Ia sudah merencanakan ini selama berminggu-minggu. Ia ingin semuanya sempurna. Ketika masuk, ia menemukan Dira dan ibunya di ruang tamu sedang menonton film lama. Mereka terlihat begitu nyaman, begitu bahagia, begitu seperti keluarga. Hai, kata Raka. Keduanya menoleh. Hai nak, hai sayang. Raka tersenyum. Boleh saya ganggu sebentar? Boleh, kata Dira. Sambil menjeda film. Ada apa? Raka mendekat. Duduk di meja kopi di depan. Mereka menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang mau saya katakan kepada Kalian berdua. Busari dan Dira saling bertatapan lalu memandangnya. Raka mengambil tangan Dira. Dira, bulan-bulan ini bersamamu adalah yang paling bahagia dalam hidupku. Kamu mengajarkan saya cara hidup, cara menghargai apa yang benar-benar penting. Kamu menunjukkan kepada saya bahwa cinta bukan sesuatu yang ditemukan, tapi sesuatu yang dibangun setiap hari dalam momen-momen kecil, dalam percakapan, dalam tawa, dalam air mata. Dan saya ingin terus membangun itu bersamamu selamanya. Raka mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Dira menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya langsung penuh. Raka membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana dari emas putih dengan berlian kecil. Tidak berlebihan, tidak mencolok, sempurna. Dira, kata Raka dengan suara bergetar. Maukah kamu menikah dengan saya? Dira menangis. Ia mengangguk, tapi tidak bisa bicara. Busari juga menangis. Bila iya, Neng, jangan buat dia menderita. Dira tertawa di tengah air matanya. Iya, katanya akhirnya. Iya, saya mau menikah denganmu Raka. 1000 kali iya. Raka memasangkan cincin itu di jarinya, lalu memeluknya.
Ia menangis di bahunya. Bu Sari memeluk mereka berdua. Ibu sangat bahagia, katanya. Sangat bahagia. Ibu sudah tahu ini akan terjadi. Ibu sudah tahu sejak hari pertama melihatmu, Dira. Ibu tahu kamu adalah yang tepat untuk anakku, Dira. Melepaskan pelukan dan memandang Bu Sari. Terima kasih sudah menerima saya, Bu Sari. Sudah menjadikan saya bagian dari keluarga ini. Bu Sari mengelus pipinya. Kamulah yang menerima kami. Lebih dulu. Kamu mengembalikan kehidupan. Sekarang kamu adalah anakku dan ibu akan duduk di baris pertama di pernikahanmu. Malam itu mereka merayakannya. Mbak Yuli menyiapkan makan malam istimewa. Mereka mengundang adik-adik Dira dan ibunya. Ibu Dira adalah perempuan kecil berusia 5 tahun yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Ia gugup pada awalnya. Tidak tahu bagaimana harus bersikap di rumah sebesar ini. Tapi Bu Sari membuatnya merasa disambut. Mereka duduk bersama dan berbicara tentang anak-anak mereka, tentang kehidupan, dan menyadari bahwa mereka tidak begitu berbeda. Keduanya membesarkan anak-anak seorang diri setelah kehilangan suami. Keduanya bekerja keras. Keduanya mencintai dengan keras sepenuh hati. Dan kini keluarga mereka sedang bersatu. Adik-adik Dira masih muda, ditolas dan 2 tahun. Mereka kuliah berkat uang yang Dira kirimkan setiap bulan. Mereka bersyukur kepada kakak mereka dan kini juga kepada Raka karena telah membuat Dira bahagia, karena menghargainya, karena mencintainya. Sebagaimana mestinya, mereka semua makan malam bersama, bersulang tertawa, berbagi cerita, dan Raka menyadari bahwa itulah keluarganya sekarang, bukan hanya ibunya, bukan hanya Dira, tapi mereka semua. Dan itu memenuhi hatinya dengan setelah makan malam, ketika semua orang sudah pulang, Raka dan Dira keluar ke taman bunga aster yang mereka tanam beberapa bulan lalu sedang mekar indah. Mereka duduk di rumput seperti dulu. Dira memandangi cincinnya di bawah cahaya bulan. Tidak percaya ini nyata, katanya. Ini nyata, jawab Raka menggenggam tangannya. Dan ini akan selamanya. Dira memandangnya. Saya takut, Raka. Takut apa? Takut kamu bosan dengan saya, kata Dira. Takut suatu hari kamu terbangun dan sadar bahwa saya hanyalah gadis dari Bekasi yang tidak pernah selesai kuliah, bahwa kamu berhak mendapatkan seseorang yang lebih baik. Raka membuatnya menatapnya. Dengarkan saya baik-baik, Dira. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Saya tidak peduli dari mana kamu berasal. Saya tidak peduli bahwa kamu tidak menyelesaikan kuliahmu. Yang saya pedulikan hanya siapa dirimu, dan kamu adalah perempuan paling luar biasa saya kenal. Kamu cerdas, kamu baik hati, dan kamu membuat saya ingin menjadi lebih baik setiap harinya. Tidak ada yang lebih baik untukku, hanya Dira menangis. Saya sangat mencintaimu, Raka. Saya juga mencintaimu. Mereka berciuman di bawah bintang-bintang, dan di momen itu segalanya terasa masuk akal. Semua rasa sakit, semua kesepian, semua kerja keras, semuanya sepadan karena telah membawa mereka ke momen ini, ke taman ini, ke cinta ini. Keesokan harinya, Raka terbangun dengan sebuah gagasan, turun untuk sarapan dan menemukan Dira sudah ada di dapur menyiapkan kopi. Ibunya masih tidur. Selamat pagi calon istri, kata Raka menciumnya. Selamat pagi calon suami, jawab Dira tersenyum. Raka menuangkan kopi dan duduk di meja. Saya punya ide, ceritakan. Saya mau kamu berhenti, kata Raka. Dira berhenti bergerak berbalik memandangnya. Apa? Saya mau kamu berhenti sebagai perawat ibuku.
Ulang Raka dan menikah dengan saya. Tinggal di sini menjadi bagian resmi dari keluarga ini, bukan sebagai karyawan, tapi sebagai istriku. Dira memandangnya bingung. Butuh saya. Ibuku mencintaimu, koreksi Raka. Tapi beliau tidak lagi membutuhkanmu sebagai perawat. Beliau sudah lebih baik, lebih kuat, dan kamu sudah menyelesaikan tugasmu. Kamu menyembuhkannya bukan dengan obat, tapi dengan cinta. Sekarang saatnya kamu menjalani hidupmu sendiri, hidup kita bersama. Dira duduk di sampingnya. Tapi, apa yang akan saya lakukan? Apapun yang kamu mau, jawab Raka. Kamu bisa melanjutkan kuliahmu, bisa bekerja di bidang yang kamu cintai, bisa membantu keluarga-keluarga lain, atau kamu bisa tinggal di sini bersamaku, bersama ibuku, membangun keluarga kita. Keputusan ada di tanganmu. Dira berpikir sejenak, lalu tersenyum. Saya mau melanjutkan kuliah. Saya mau menyelesaikan keperawatan, tapi bukan untuk bekerja di rumah sakit. Saya mau membuka sesuatu, sebuah tempat di mana orang-orang bisa meninggal dengan bermartabat, dikelilingi kasih sayang. Seperti yang saya impikan. Raka merasakan dadanya penuh dengan kebanggaan. Itu sempurna dan saya akan membantumu. Saya akan mendanainya. Kita bangun bersama. Dira menggeleng. Saya tidak mau uangmu, Raka. Saya mau melakukannya sendiri. Raka mengambil tangannya. Kalau begitu kita jadi mitra. Kamu yang menyumbangkan hati, saya yang menyumbangkan sumber daya. Dan kita bangun bersama seperti segalanya yang lain. Dira tersenyum. Mitra. Konfirmasi Raka. Bu Sari turun saat itu juga. Beliau menemukan mereka sedang berpelukan di dapur. Kalian lagi tidak bisa berpisah menit saja. Mereka tertawa. Bu Sari duduk bersama mereka, lalu memandang Raka. Nak, ibu mau bilang sesuatu? Apa? Bu? Ibu mau pindah ke kamar. Sari. Raka hampir menyemburkan kopinya. Apa? Jangan kaget, kata Bu Sari sambil tertawa. Ibu tidak pergi jauh, tapi kalian akan menikah. Keluarga sendiri, dan kalian butuh ruang. Ibu akan pindah ke kamar tamu. Lebih kecil, tapi cukup untuk ibu, Bu. Ibu tidak perlu melakukan itu. Ibu mau melakukannya, kata Bu Sari. Kalian berhak mendapat privasi, berhak membangun kehidupan kalian, dan ibu akan ada di sini dekat. Mengganggu. Ibu tidak pernah mengganggu, kata Raka. Ibu tahu, nak, jawab Bu Sari. Tapi ibu tetap mau kalian punya ruang. Dira menggenggam tangan Bu Sari. Terima kasih, Bu. Bu Sari tersenyum. Sekarang, ibu juga adalah ibumu dan ibu akan selalu menjagamu seperti kamu menjaga ibu. 2 bulan kemudian mereka menikah. Itu adalah akad nikah sederhana di taman rumah. Hanya keluarga dan sahabat dekat. Dira mengenakan gaun putih sederhana. Raka mengenakan jabu abu. Bu Sari duduk di baris pertama bersama ibu Dira. Keduanya menangis bahagia. Ketika penghulu bertanya apakah mereka menerima, keduanya menjawab dengan suara yang teguh. Mereka pun berciuman dan semua orang bertepuk tangan. Setelah akad mereka menari, Raka dan Dira membuka tarian dengan lagu sepanjang Jalan Kenangan. Lagu kesayangan kedua. Lalu, Raka menari bersama ibunya. Dira menari bersama adik-adiknya. Dan sore itu dipenuhi musik, tawa, dan cinta. Ketika malam tiba, semua tamu. Raka dan Dira tinggal berdua di taman. Duduk di antara bunga-bunga. Astar menatap bintang-bintang. Kita berhasil, kata Dira. Kita berhasil. Ulang Raka. Dira menyandarkan kepalanya di bahunya. Saya mencintaimu, Raka. Saya mencintaimu, Dira. Ia tertawa.
Kedengarannya indah. Memang indah. Dan di sana, duduk di taman yang mereka dikelilingi bunga-bunga dan cinta. Mereka tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang banyak orang cari seumur hidup tapi tidak pernah menemukan. Mereka telah menemukan rumah bukan di sebuah tempat, tapi pada seseorang. Pada cinta, pada keluarga yang telah mereka bangun. Raka bukan lagi pengusaha kesepian yang bekerja tanpa henti. Ia kini adalah seorang laki-laki yang tahu apa yang penting. Dira bukan lagi perawat yang tak terlihat. Ia kini adalah seorang istri, seorang anak, seorang kakak, seorang perempuan yang dicintai. Dan Bu Saris tidak lagi sesis. Beliau punya keluarga, seorang anak perempuan, seorang putra yang selalu hadir dan masa depan penuh cucu-cucu yang beliau tidak sabar untuk mengenal. Kehidupan telah menempatkan mereka di jalan yang benar. Dira datang sebagai perawat kesai yang terakhir dari daftar panjang penolakan. Tapi ia telah menjadi jauh. Ia telah menjadi cahaya yang menerangi rumah itu. Kok cinta yang menyembuhkan luka-luka itu, keluarga yang semua orang butuhkan. Dan sementara bintang-bintang bersinar di atas mereka, Raka dan Dira berciuman mengetahui bahwa ini hanyalah awal-awal dari kehidupan yang penuh cinta, Penuh tawa. penuh momen-momen yang berarti awal dari selamanya. Ya,